Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara seiman kita, Jumiati, yang terlebih dahulu sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Dia akan bersaksi tentang perjalanan hidup dari ibunya yang berasal dari Blora, Jawa Tengah. Mari kita dengarkan kesaksian tersebut. Shalom, selamat pagi untuk saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Hari ini kami akan menyaksikan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, khususnya untuk ibu terkasih kami, Ibu Elizabeth Siti, yaitu ibu kandung saya. Ibu saya dulunya adalah penganut agama Buddha, dan setelah Bapak tiada, ibu mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan saya, dan juga puji Tuhan pada tanggal 3 April 2015 ibu mau menerima Kristus dan memberikan diri untuk dibaptis. Ini merupakan sukacita yang luar biasa bagi kami sekeluarga. Dan kemarin tanggal 18 Maret ibu mengalami sakit yang sudah parah, dimana karena selama pandemi COVID-19 ini ibu tidak pernah mau diajak untuk periksa. Akhirnya kondisi beliau pun tidak termonitor. Awalnya setiap bulan kami selalu periksa rutin. Jadi sudah hampir setahun ibu sama sekali tidak mau diajak untuk periksa ke rumah sakit. Dan setelah sakit yang parah kemarin itu, akhirnya beliau mau diajak periksa ke dokter, dan ternyata ada penyempitan lumbal belakangnya. Dari situ akhirnya kami panggil ahli fisioterapis untuk masalah lumbalnya, dan dari dialah akhirnya juga kami diperkenalkan kepada Suster Margareta yang begitu banyak membantu kami untuk pengurusan ambulan, pemeriksaan ibu, segalanya. Dia ikut selalu support kami, dan seharian penuh juga menemani kami pada saat pemeriksaan awal itu. Tapi karena dari hasil pemeriksaan ternyata kondisi ibu sudah komplikasi, sehingga kami tidak bisa membawa pulang kembali ibu untuk home care, tapi akhirnya ibu dirawat di rumah sakit. Dan Suster Margareta sama sekali tidak mau dibayar, karena dia juga tahu kiranya ibu tidak tertolong. Dia pun dengan sukacita membantu kami. Disinilah kami merasa Tuhan begitu baik mengirimkan orang-orang yang begitu baik untuk menolong kami, untuk membantu kami dalam setiap kesulitan kami saat mendampingi ibu. Setelah itu, karena tim medis menyatakan bahwa kondisi ibu sudah tidak memungkinkan lagi, dan juga akhirnya kondisi ibu semakin buruk, akhirnya kami pun melakukan ibadah penyerahan ibu. Kami mohon yang terbaik kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan jawab bahwa kondisi ibu tidak memungkinkan lagi, dan Tuhan jawab di mana setelah sempat kondisi ibu membaik, ibu minta pulang, bisa ngomong lagi, minta pulang, menyerahkan handphonenya, uangnya, segala macam. Nah,
setelah pesan-pesan itu, taunya malam-malamnya ibu kembali ngedrop dan akhirnya koma. Di situ akhirnya kami menyadari bahwa apa yang ibu sampaikan itu adalah pesan-pesan terakhirnya. Akhirnya karena kemarin dia pengen pulang, kami pun akhirnya segera mengurus segala sesuatunya agar ibu bisa pulang. Kami membawa ambulan secara lengkap, dan tapi setelah tahu mau diajak pulang, walaupun sudah koma, ibu pun tersenyum. Kami tahu mungkin emang keinginan terakhirnya ibu ingin di rumah. Nah, setelah itu malamnya ternyata hari Jumat jam 8.35 malam, jam 20.35 ibu dinyatakan meninggal. Kami pun tidak bisa apa-apa, kami hanya berserah dan percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik buat ibu. Dan kami ingin menyaksikan lagi di mana malam itu ibu dinyatakan meninggal, tapi akhirnya setelah diurus segala macam sampai siang, besoknya Sabtu siang itu badan ibu masih lemas, masih bisa digerakkan dengan leluasa sehingga tidak menyulitkan kami semua untuk mengurusnya, untuk mengenakan pakaiannya, sarung tangan dan segala macam itu bisa dilakukan dengan lancar karena badan ibu tidak kaku. Itu juga kami bersyukur, kami yakin semuanya karena campur tangan Tuhan. Dan juga kami bersyukur karena ibu telah menerima Kristus dalam kehidupannya. Kami juga berterima kasih untuk semua orang yang terlibat dan juga semua tim yang terlibat dan telah membantu ibu baik dalam doa, dukungan doa, dana maupun moral. Kepada kami semua bersyukur kiranya Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu saudara-saudara semua. Cukup sekian kesaksian dari saya. Semoga dengan kesaksian ini kita tahu bahwa dalam segala kesedihan maupun kesulitan Tuhan turut campur tangan. Tuhan tidak lepas tangan akan anak-anaknya. Dan apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus.